Saya Sally sebagai moderator hari ini mengucapkan selamat bergabung yang udah melalui Zoom, yang bergabung pada Dhamma Talk siang hari ini yang diselenggarakan Jakarta Buddhist Center. Untuk kenyamanan bersama, kami akan menonaktifkan suara Bapak Ibu selama Dhamma Talk berlangsung. Saya sudah men-share screen-nya. Pertama-tama, marilah kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Sukihotu Bapak Yuda Buana, terima kasih telah berkenan mengisi acara kita siang hari ini dengan topik Impermanent Death in this Life. Sebelumnya saya akan membacakan rangkaian acara, jadi nanti narasumber akan menguraikan materi dalam waktu durasi 45 menit, dan peserta boleh menanyakan pertanyaan melalui kolom chat di Zoom, dan juga nanti di akhir Dhamma Talk akan ada tanya jawab sekitar 15 menit. Jadi pertanyaan peserta yang nanti dikumpul boleh nanti saya akan bacakan dan ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab. Dan nanti yang terakhir kita akan membacakan Patidana bersama-sama. Jadi sedikit untuk profil Bapak Yuda Buana sebagai dalam talk kali ini. Bapak Yuda Buana adalah seorang dosen. Beliau juga merupakan wira swasta infrastruktur di jaringan komputer dan permunian air. Dan beliau juga adalah aktif sebagai Dhamma Duta dan juga aktivis organisasi Buddhis. Jadi kepada Bapak Yuda Buana, sebagai narasumber, saya boleh persilakan menyampaikan materi. Mungkin saya stop sharing, jadi boleh ganti share PPT-nya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Suki Hontu, untuk teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Apakah suara saya cukup jelas terdengar di seberang sana? Jelas, Pak Yuda. Oke. Oke, sebelumnya saya minta izin beberapa waktu untuk memanjatkan pujian kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Saya akan memulainya, teman-teman bisa mengikutinya di dalam hati, di tempatnya masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, saya panggil teman-teman saja ya, supaya lebih akrab, ya kan? Senang sekali saya bisa dapat berkumpul lagi dengan teman-teman
terutama teman-teman dan pengurus JBC, Jakarta Budi Center ya, pada siang hari ini. Ini adalah yang kedua kalinya saya berada di tempat ini, dan saya senang sekali saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang beberapa topik yang berkaitan dengan ajaran Buddha. Ya. Pada siang hari ini, saya ingin berbagi dengan topik, yakni kemarin kalau saya memberikan judul dalam bahasa Inggrisnya itu adalah reflection on, ya, reflection on. Jadi artinya reflection itu refleksi terhadap diri kita sendiri, ya, terhadap yakni impermanen dan death, ya. Impermanen ketidakkekalan, death adalah kematian. Jadi ini adalah sebuah topik yang sebetulnya ya, saya pakai kata sebetulnya karena harusnya tidak pakai ajaran Buddha atau tidak berbasis ajaran Buddha, semua orang ngerti loh ya tentang yang kematian ini. Karena saya berpikir bahwa di usia kita yang rata-rata usia 50 tahun sama seperti saya 50 tahun, saya 52, saya berpikir bahwa mungkin sudah ada minimal satu saudara atau keluarga kita, kerabat kita yang sudah meninggal dunia, mengalami meninggal dunia. Jadi artinya di antara kita yang hadir pada siang hari ini, sebetulnya, saya pakai kata lagi sebetulnya, walaupun tidak mengenal ajaran Buddha, ya, yang berkaitan dengan topik impermanent and death, ketidakkekalan dan kematian, tanpa itu pun, ya, tanpa berbasis referensi-referensi dari ajaran Buddha, kita udah kenal tuh yang namanya ketidakkekalan yang mengambil wujud kematian. Ya, jadi kematian itu adalah suatu bentuk ketidakkekalan, suatu tampilan ketidakkekalan yang dalam bentuk yang kasar, dalam bentuk yang paling gampang untuk dikenali, yakni tampilannya dalam bentuk kematian. Ya. Nah, itu yang ingin saya sebagai kalimat pembuka sebetulnya ya. Saya pikir teman-teman di sini juga nggak perlu diajari sebetulnya nanti kalau tentang kematian. Karena contoh misalkan bisa saja teman-teman di sini dan saya misalkan di dalam hati saya mengutarakan sebuah kalimat, ya memang betul Pak Yuda nggak usah diajarin, semua orang tahu kok apa yang dimaksud dengan mati atau kematian itu tahu gitu ya. Oke, baik, betul ya. Dan bahkan mungkin tadi saya kasih contoh mungkin minimal satu keluarga kita, kerabat kita, sanak saudara kita sudah kontak ya atau berkenalan dengan yang namanya kematian itu, yang mungkin dialami oleh salah satu dari keluarga kita, sanak saudara dan kerabat kita. Ya, jadi sudah tahulah gitu. Dan kebetulan kemarin saya pada hari Sabtu itu ada seorang teman akrab juga di pengurus wihara itu mamanya meninggal dan saya pergi untuk menjenguk dan mengunjungi di kota lain satu harian, dan kebetulan hari ini topiknya cocok, jadi kemarin saya jadikan objek bahan perenungan untuk diri saya itu, untuk diri saya ya, karena kan saya memakai judul reflection on, ya, reflection on itu artinya kita akan memakai topik ketidakkekalan dan kematian ini kita untuk pakai sebagai objek untuk refleksi atau kita bercermin atau kita introspeksi ya, menginspeksi diri kita, memeriksa diri kita berkaitan dengan topik yang namanya kematian ini. Nah, ada satu hal yang ingin saya tekankan di tatap muka pada siang hari ini yang merupakan tujuan saya berbagi tentang topik impermanent and death, ya, ketidakkekalan dan kematian. Selanjutnya nanti akan saya sebut sebagai kematian saja.
Karena kematian ini adalah wujud atau tampilan dari ketidakkekalan yang secara gampang dikenali dan secara kasar, ya, itu gampang dikenali. Jadi tujuan saya untuk berbagi pada siang hari ini di Dhamma Talk ini adalah itu mengingatkan kepada kita masing-masing, ya, mengingatkan kita pada masing-masing, kepada diri saya juga ketika saya berbicara tentang topik ini juga sekaligus saya sedang mengingatkan kepada diri saya sedang introspeksi dan saya sedang inspeksi ke diri saya, ke dalam batin saya tentang topik yang berkaitan, dan tujuannya adalah ketika kita masing-masing di sini kita bisa mengingat objek-objek atau subjek yang kita bicarakan pada siang hari ini, yakni yang berkaitan dengan kematian, itu tujuan terbesarnya atau tujuan secara umumnya atau tujuan sederhananya secara global itu adalah untuk membongkar, melemahkan, dan bahkan menghancurkan pandangan keliru yang ada di dalam diri kita. Pandangan keliru ini berkaitan dengan yakni lekatan-lekatan yang selalu kita bangkitkan dominan di 24 jam, yakni terhadap keseluruhan dari hidup kita masing-masing yang sekarang ini saja. Nah, ini kalimatnya panjang, ya, kalimatnya panjang. Tapi nanti ada beberapa kata kuncinya, yakni ketika kita nanti menggunakan ya, renungan-renungan yang berkaitan dengan kematian ini, tentu kematiannya boleh kematiannya orang lain, atau bahkan nanti kalau teman-teman di sini, teman-teman sudah mahir dan terampil, termasuk saya nanti kalau saya mahir dan terampil, dan saya akan menuju ke sana, terampil dan mahir, saya akan menggunakan topik-topik kematian itu, saya hubungkan untuk ke diri saya sendiri. Dan bahkan mungkin saya akan menjadikan diri saya sendiri sebagai objek dari kematian itu. Loh, bagaimana ini maksudnya Pak Yuda? Ya, artinya nanti kalau bagi teman-teman yang sudah mahir dan terampil, terutama sudah berhasil untuk menghalau rasa takut, gelisah, khawatir yang muncul berkaitan dengan topik kematian ini, kalau itu sudah berhasil terampil, ya, tidak lagi dikuasai oleh kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran yang berkaitan dengan topik kematian ini, itu sudah berhasil diperlemah dan dihalau, teman-teman boleh. Saya juga sudah memulainya, memakai objek kematian saya sendiri. Jadi artinya, contoh sederhana, saya tanda kutip, saya berpura-pura mati. Berpura-pura mati. Nanti prosesnya gimana ini? Oh, Pak Yuda sedang terbaring di ranjang kematiannya, misalkan, ya kan? Setelah itu nafasnya berhenti, kemudian dimasukkan ke dalam peti mati, misalkan. Itu saya sudah beberapa kali melakukan. Ya, nah teman-teman boleh nanti ini ada tujuannya, tentu ada tujuannya. Sebagai catatan bahwa jangan melakukan hal-hal yang seperti ini ketika kita masih belum dapat menghalau atau memperlemah rasa gelisah, khawatir, takut, dan sebagainya, turunannya itu muncul ketika menghadapi topik-topik, walaupun itu hanya sekedar teori tentang kematian, itu rasa mungkin di antara teman-teman sudah ada rasa yang tidak nyaman, ya, di dalam batin. Nah, itu ya tujuannya itu. Saya ingin kembali ke tujuan globalnya, tujuan besarnya, yakni nanti baru saya share screen, ya. Jadi tujuan saya nanti di PowerPoint saya yang akan saya hadirkan itu, kita nanti akan lakukan analisa, renungan, dan bahkan memeditasikannya, objek-objek tersebut, nggak sampai. Jadi yang mestinya dipakai itu adalah belajar teorinya, kemudian dipakai di perenungan, kemudian analisa-analisa yang direnungkan itu nanti dipakai sebagai objek di meditasi kematiannya. Ya. Tentu saja ini balik lagi dengan catatan bahwa teman-teman di sini termasuk saya itu sudah berhasil menghalau atau memperlemah rasa khawatir, gelisah, takut terhadap topik-topik kematian ini. Ya. Saya kembali lagi. Jadi sebetulnya tadi saya katakan bahwa
topik kematian ini dimunculkan, ketidakkekalan dalam wujud tampilan kematian ini itu dimunculkan atau ditampilkan atau sengaja kita sebagai seorang praktisi kita sengaja menampilkannya untuk tujuan tertentu, yakni itu untuk sebagai penawar langsung. Saya katakan sebagai penawar. Penawar itu artinya seperti kalau kita sakit, kita kemudian menemukan obat penawarnya, dan itu langsung head to head, ya, langsung pertemuan frontal. Ketika pertemuan frontal itu terjadi, maka obat penawar itu langsung menghilangkan rasa sakitnya. Nah, topik tentang kematian ini juga seperti itu. Jadi topik kematian ini sebagai penawar, obat penawar. Dia akan head to head, berhadapan langsung frontal. Ketika kita memikirkan tentang kematian, maka pada saat itu lekatan-lekatan yang berkaitan atau kemelekatan-kemelekatan, pandangan keliru kemelekatan yang berkaitan dengan fokus pada kehidupan ini saja, jadi ini kalimatnya panjang, itu akan menghalau atau memperlemah lekatan-lekatan, kemelekatan dengan objeknya adalah ketika kita fokus hanya pada kehidupan ini saja, rutinitas kehidupan ini saja. Nah, itu. Ya. Nanti kita lihat di slide saya bagaimana detailnya. Nah, itu tujuannya adalah itu. Ketika nanti topik tentang kematian ini muncul di dalam batin kita, topik tentang kematian ini muncul di dalam pikiran kita, walaupun itu cuma 1 detik, 2 detik. 1 detik itu pun karena tadi saya katakan ini akan head to head, berhadapan dengan frontal, dengan lekatan-kemelekatan kita pada hidup saat ini saja, itu karena head to head, maka walaupun itu cuma 1 detik, maka 1 detik itu ingatan tentang kematian itu berhasil melepaskan kemelekatan kita, melepaskan lekatan-lekatan kita terhadap hidup ini saja. Kita kemudian teringat kembali, oh ya, apa yang harus saya kerjakan? Kok tadi saya melekat pada rutinitas kehidupan saya ini saja? Gitu. Nah, ini yang maksud saya arti kata frontal, ya, ketemu dengan frontal head to head sebagai penawar langsung tentang kemelekatan yang kita bangkitkan untuk kehidupan ini saja. Itu ya, jadi tujuan saya berbagi pada siang hari ini itu tujuannya. Oke, saya sekarang akan sesekali saya akan share screen dan kemudian saya akan tutup lagi share screen-nya supaya saya bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan teman-teman yang ada di sini. Saya izin share screen dulu terlebih dahulu, sebentar saya lihat ininya. Oke, saya lebarin, saya perluas terlebih dahulu, ya. Oke, ya. Baik teman-teman. Nah, sebentar, saya geser tampilan di layar saya dulu, nutupin ya. Oke, jadi sorry, mouse-nya kena klik. Oke, jadi kalau kita lihat judulnya yang impermanen, ya, impermanen. Itu sebetulnya impermanennya itu merupakan salah satu unsur saja dari keseluruhan kejadian atau fenomena yang sebagaimana adanya. Kita tahu bahwa setiap fenomena atau kejadian atau hal-hal yang merupakan fenomena bentukan atau gabungan, ya, fenomena gabungan atau bentukan, ya, sankara, gabungan sankara, compositional factor, ya, komposit, itu mengandung sifat pasti tidak kekal. Pasti tidak ada inti yang sejati. Inti yang sejati ini artinya pasti tidak ada sesuatu inti yang di dalamnya yang bisa berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pendukung-pendukungnya. Nggak ada yang seperti itu, karena dia sifatnya adalah gabungan. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah yang saya highlight di sini dengan warna merah, ya, yang ini, yakni karena dia merupakan faktor-faktor gabungan, maka ya dia tidak kekal. Satu momen dia muncul dengan gabungan tertentunya, kemudian di momen berikutnya itu sudah berubah komposisinya.
berubah, susunan pembentuknya sudah berubah. Di momen berikutnya lagi sudah berubah lagi, jadi tidak kekal. Ya. Ini saya pakai gambar kebetulan tadi muncul, saya searching ketidakkekalan, munculnya di Google adalah bunga mawar. Kayaknya mawar sering dijadikan simbol ini ya, simbol untuk ketidakkekalan. Ketika saya searching di Google munculnya ada gambar-gambar bunga itu sebagai simbol ini, ketidakkekalan. Bagus juga ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini sekilas saja ada suatu proses siklus yang alamiah natural ya. Jadi itu terjadi pada semua hal, fenomena, kejadian-kejadian di mana hal, fenomena dan kejadian-kejadian itu merupakan gabungan atau bentukan, maka dia mempunyai sifat tidak kekal. Tidak ada inti yang sejati. Tidak kekal kita boleh pakai istilah bahasa Pali yakni anicca ya. Tidak ada inti yang sejati, itu kita boleh pakai kata misalkan dalam pinjem dalam bahasa istilah Pali misalkan anatta ya. Atau mengandung unsur-unsur kesaling ketergantungan ya. Jelas karena itu merupakan bentukan-bentukan yang saling bergabung, maka dia tidak bisa berdiri sendiri, dia mengandalkan teman-temannya, unsur-unsur yang bergabung itu saling berpadu, saling mendukung, saling tergantung. Itu sifatnya ya. Kalau kita lihat di diri kita, bentuk gabungan itu ada di dalam diri kita dalam dua macam. Satu, tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita ini kalau kita lihat, kita udah tahu bahwa bagi yang pernah belajar, tubuh fisik kita ini tersusun dari 4 unsur. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara, dan turunannya. Itu merupakan fenomena, kejadian, hal yang bergabung, kemudian membentuklah tubuh fisik kita. Kemudian diri kita ini juga memiliki, selain tubuh fisik, kita juga memiliki yang namanya pikiran atau mental. Ini pun merupakan fenomena, kejadian, hal gabungan juga. Gabungan dari apa? Ada batin utama, ada faktor mentalnya. Bagi teman-teman yang pernah belajar tentang batin dan faktor mental, teman-teman akan tahu bahwa ketika kesadaran mata itu tidak bisa berdiri sendiri. Kesadaran telinga, kesadaran membaui, bukan kesadaran mata, kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran membaui, kesadaran mengecap cita rasa, dan kesadaran untuk touch, menyentuh, ya. Itu adalah merupakan fenomena gabungan. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu. Jadi tetap mengandung unsur yang namanya tidak kekal. Dari satu momen ke momen yang lain itu selalu berubah, ya, gitu. Nah, yang ingin saya bahas adalah tadi saya sudah di awal presentasi ini, Dhamma Talk ini saya katakan bahwa saya ingin mengambil saja salah satu contoh dari ketidakkekalan yang sangat kasar, yang sangat gampang dikenali dan sangat sederhana, itu adalah wujud dalam bentuk tampilan yang namanya kematian. Ya. Di sini saya mengumpulkan beberapa sumber referensi, ya oke lah pakai referensi lah, ya kan, supaya lebih mantap maksudnya, ya kan, lebih mantap artinya walaupun tadi saya katakan walaupun semua orang tahu bahwa semua orang akan mengalami kematian gitu, namun kalau saya minta izin, saya menggunakan cuplikan-cuplikan dari sabda-sabda yang dikatakan oleh Sang Buddha sendiri, di mana Sang Buddha merupakan tokoh agung yang kita puja, itu akan jauh lebih mantap ya, nanti seperti itu. Jadi kemudian saya pakai kemudian analisa logika berpikirnya itu saya pakai dari kitab Komentari Lamrim. Ini ada suatu istilah yang mungkin teman-teman baru dengar di kalimat yang paling bawah di sini, kitab Komentari Lamrim. Lamrim ini adalah sebuah metode atau teknik jalan bertahap menuju ke pencerahan. Itu saya ambil dari kitabnya yang jilid 2 hari yang ke-10. Ya, ini contohnya kalau saya ambil tadi Sutta dari Anguttara Nikaya 6.19. Ya, nanti silakan bisa dibaca sendiri dan sebetulnya masih banyak loh referensi-referensi dari sutta-sutta, terutama bagi teman-teman yang dengan mahir ya, searching di Google dan di websitenya suttasentral.net itu banyak sekali
dengan mengetikkan keyword-nya tentang kematian atau death atau impermanen, banyak sekali suta-suta pendukung yang bisa mendukung logika-logika berpikir yang nanti akan saya berbagi di Dhamma Talk ini. Ya. Nah, ini tadi yang saya sudah buka di awal, bahwa tujuan dari, saya ingin mengingatkan sekali lagi sebelum kita masuk ke dalam analisa renungannya. Tujuan dari saya berbagi pada siang hari ini adalah topik tentang kematian. Ketika kita bisa mengingatnya, walaupun cuma 1 detik, maka 1 detik itu akan menjadi obat penawar, head to head, langsung sebagai obat yang langsung melepaskan, yang melemahkan, bahkan mungkin sebagai penghancur pandangan keliru kita yang melekat fokus pada hidup sekarang ini saja. Ya, jadi ini tentu suatu pandangan keliru yang melekat fokus pada hidup sekarang ini saja. Ini banyak jenisnya, 24 jam kita hidup, dan dalam waktu 24 jam banyak sekali objek-objek rutinitas kehidupan kita yang gimana kita bisa melekat fokus dan besok melakukan itu lagi, besok melakukan itu lagi, besok melakukan itu lagi. Kemudian bahkan sampai kita sudah di ujung kematian kita, mudah-mudahan enggak ya, kita masih kadangkala melekat pada rutinitas semacam itu. Ya. Contoh yang paling gampang adalah, saya kasih contoh, saya stop share screen dulu. Ya, saya kasih contoh misalkan yang paling gampang adalah kerja cari uang. Nah, kerja cari uang. Mereka mengira, Pak Yuda mengira bahwa uang adalah segalanya, uang adalah sumber dari kebahagiaan. Ternyata enggak, ya ternyata enggak. Ya. Kalimat saya ini jangan diterjemahkan atau dimaknai secara kaku, jangan diterjemahkan secara atau dimaknai secara harafiah, enggak. Nanti saya khawatir kemudian ada yang kopas Dhamma Talk ini, kemudian mengcopy paste bahwa Pak Yuda mengatakan kita tidak perlu kerja untuk mencari uang karena itu merupakan sumber kemelekatan dan itu harus dihancurkan. Enggak, bukan itu maksud saya. Enggak, bukan. Cari uang ya silakan cari uang ya. Silakan, itu memang salah satu sumber kebahagiaan duniawi. Namun sesuai dengan tujuan yang ingin saya berbagi pada siang hari ini adalah melekat pada objek. Jadi mencari uangnya itu dijadikan objek kemelekatan. Dijadikan rutinitas, kemudian rutinitasnya itu dijadikan objek kemelekatan. Karena dia melakukan itu puluhan tahun, terus-menerus puluhan tahun, akhirnya pandangan keliru ini dengan objek contoh, saya kasih contoh tadi, kerja cari uang, rutinitas kerja cari uang. Akhirnya ini menjadi sesuatu kebiasaan baru, menjadi suatu bahkan di kalangan komunitas etnis tertentu dikatakan bahwa kalau sampai ada anggota keluarga yang nganggur dan nggak cari uang, nah itu tanda nggak bagus. Ya, minta maaf saya nggak sebutkan etnisnya karena ini Dhamma Talk didengar semua orang, nanti ada yang tersinggung. Jadi bagi teman-teman yang pernah mengenal etnis-etnis yang semacam ini, itu ada ya, kebiasaan-kebiasaan semacam ini ada. Bukan hal yang itunya yang keliru, bukan itu. Tapi lekatan atau melekat kepada atau ada pandangan keliru bahwa rutinitas itu harus itu. Melekat mencari uang itu harus, kemudian itu dilakukan sampai sepanjang hidupnya dia, dan dia hampir nggak punya waktu. Nggak punya waktu untuk, nah ini tujuan saya. Dia nggak punya waktu untuk menoleh, beralih, untuk melihat barang sebentar saja. Menoleh ke dalam pintu atau celah atau lingkup dharma atau dhamma. Dia nggak pernah dapat kesempatan untuk mencicipi dharma atau dhamma, ajaran Sang Buddha. Karena apa? Ya habis, 24 jamnya dihabiskan untuk rutinitas mencari uang, lekatan-lekatan semacam itu menambah dia semakin 24 jam waktunya habis untuk contoh mencari uang. Ya. Nah, saya katakan tadi topik tentang kematian ini
itu akan menjadi head to head dengan kemelekatan yang saya barusan kasih contoh ini, dan langsung itu akan menjadi penawar, dan pada saat itu akan dilepaskanlah, walaupun cuma 1 detik, lumayan. Melepaskannya 1 detik, 2 detik itu lumayan ya. Dilepaskanlah lekatan-lekatan dan kemelekatan itu. Loh kok bisa? Ya, bisa. Ya. Teman-teman boleh langsung coba, karena ini bukan sesuatu yang harus ada teorinya yang mendetil atau rumit, enggak. Begitu ketika kita dicontoh ya, mungkin besok Senin bisa di hari Senin, hari kerja, mungkin bisa dipraktekkan ya. Ketika kita di suasana yang kerja dan sebagainya, rutinitas dalam seminggu 24 jam, kemudian kita merasa, oh ya ini kok ada kemelekatannya ya, bagaimana cara melemahkan kemelekatannya ini pada rutinitas ini, kok rasanya saya nggak bisa meninggalkan barang sedetik pun rutinitas semacam ini. Harusnya bisa ya, itu kan pilihan. Teman-teman coba langsung pada hari Senin besok, itu langsung memunculkan tentang ingat saja 1 detik, 2 detik bahwa saya akan mati. Dengan kalimat misalkan, saya akan mati. Begitu kalimat ini muncul, itu lekatan-lekatan rutinitas yang kita kerjakan, misalkan contoh mencari uang, kemelekatan mencari uang itu langsung head to head berhadapan dengan yang ingat tentang kematian, langsung itu lekatan-lekatannya akan buyar itu. Akan buyar langsung dengan sendirinya. Langsung beralih objek tentang adanya fakta tentang kematian. Ya. Nah, bagaimana ini bisa memperkuat sebagai obat penawar? Bagaimana bisa ini membongkar dengan efektif, head to head, dengan pandangan kemelekatan tentang rutinitas hidup ini saja. Saya katakan hidup ini saja. Ya, kita masih punya kerjaan, kita masih punya PR untuk menyelamatkan kehidupan kita di masa mendatang. Namun topik kematian ini khusus untuk sebagai obat penawar untuk memperlemah lekatan-lekatan kita pada hidup ini saja. Ingat ya, hidup ini saja itu. Kita masih punya PR untuk hidup kita yang mendatang ya. Itu nanti lain topik lagi gitu. Oke, saya share screen dulu bagaimana head to head ini bisa memperlemah dan sebagai obat penawar yang efektif. Saya akan share screen lagi. Sebentar. Oke, oleh karenanya saya memakai logika yang ada di dalam kitab komentari tadi yang saya sudah cantumkan, yakni saya akan mengambil analisa, teknik analisanya, metode analisanya, itu ada 3x3, ini saya ambil dari slide yang sebelumnya, itu ada di kalimat yang di bawah, ada kitab komentari Lamrim, di jilid yang kedua, hari yang ke-10, judulnya adalah pembebasan di tangan kita, itu saya singkat sebagai PTK, ya, PTK, pembebasan di tangan kita. Di hari yang ke-10, itu ada metode bagaimana kita bisa memperkuat head to head, melemahkan lekatan-lekatan kemelekatan kita terhadap hidup ini saja, itu salah satunya dengan topik kematian, dibahas panjang lebar di dalam buku itu. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, yakni kepastian adanya kematian. 3 poin ini, kepastian akan kematian, dan ketidakpastian tibanya waktu kematian, dan kemudian ada yang ketiga adalah ada 3 poin yang mendukung, ini mestinya urut-urutannya itu mesti, oh sorry, oke ya, saya lanjutkan. Jadi 3 poin ini saya ingin membicarakan secara singkat saja di Dhamma Talk pada siang hari ini, yakni ada 3 hal yang mesti kita renungkan nantinya, kita analisa untuk diri kita, untuk memperkuat supaya topik kematian ini bisa menjadi obat penawar, ya, obat penawar dan head to head berhadapan langsung dengan langsung itu bisa memperlemah dan menghancurkan, dan bahkan bisa menghancurkan kemelekatan-kemelekatan kita, terutama kemelekatan pada hidup ini saja. Ya. Jadi yang pertama adalah ada sebuah subtopik yang harus kita renungkan dan kita bongkar, kita analisa, kita
detilkan, kita bisa boleh beradu argumen dan sebagainya, boleh. Ya, namanya renungan dan analisa. Itu yang pertama adalah pastinya kematian. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian tiba waktunya. Jadi ketika kematian datang itu kan waktunya nggak pasti. Kemudian ada 3 poin lain yang mendukung bahwa kematian itu sangat luar biasa, harus kita ingat. Ini nanti berkaitan dengan yang poin ketiga ini, 3 poin pendukung ini berkaitan dengan bahwa nanti ini akan mengubah cara pandang kita. Yang tadinya cara pandang kita adalah mengikuti pandangan keliru, melekat pada hidup ini saja, rutinitas 24 jam waktu kita habis, kita nggak punya waktu lagi untuk menoleh ke pintu Dharma, pintu Dhamma. Ya. Ini akan mengubah yang sebaliknya. Kita nanti ketika kita disadarkan oleh fakta realita yang ada berkaitan dengan topik kematian, maka itu nanti ini akan mengubah cara pandang kita, menggeser cara pandang kita. Dari tadi yang melekat pada kehidupan ini saja, dan tidak sempat untuk menoleh ke dalam pintu Dharma, pintu Dhamma, kita akan bertingkah laku sebaliknya, bertahap, pelan-pelan. Kita akan mau menyediakan waktu untuk mempelajari Dhamma, Dharma, mempelajari ajaran Sang Buddha, karena nanti kita sadar bahwa, oh, berkat terima kasih topik tentang kematian, saya sekarang mau menyediakan waktu untuk menoleh ke dalam pintu Dharma atau Dhamma ajaran Buddha. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Oleh karena itu di sini analisanya ada 3 poin, dan masing-masing poin itu ada sub yang ada 3 bagiannya kembali. Jadi makanya saya kasih judul 3 kali 3. Ya, itu. Oke, kita ke yang pertama dulu. Di sini juga saya mengumpulkan berbagai macam referensi. Ini mengumpulkan berbagai referensinya juga sudah lama, tapi juga karena nggak fokus di sini. Pokoknya ketika baca sutta, kira-kira cocok, saya tempelkan di sini. Oh, ini topik tentang kematian, gitu. Nanti lain waktu saya ketemu dengan sutta-sutta yang lain lagi, dengan topik yang ada topik nyerempet-nyerempet tentang topik kematian, dan bisa menjadi pendukung analisa logika urutan berpikir tentang kematian yang ada di slide saya tempel di slide saya, jadi dicicil ya gitu. Tapi maksud saya tidak hanya yang saya tulis di sini, sutta-suttanya banyak sekali, banyak sekali. Saya belum sempat membaca secara lengkap ya, banyak sekali yang tentang topik kematian dan ketidakkekalan. Nanti teman-teman bisa searching sendiri, silakan untuk bahan mendukung sebagai bahan memperkuat bahan perenungan dan analisa tentang topik kematian ini. Jadi yang pertama yang mendukung tentang yakni kepastian tentang kematian. Kepastian tentang kematian. Ya Pak Yuda, semua orang juga tahu mati itu pasti. Betul, semua orang itu tahu bahwa mati itu pasti. Betul, kita tahu secara teorinya. Kita tahu bahwa kita berkali-kali kita diinformasikan bahwa kita pasti mati. Namun, nah ini dia. Namun walaupun kita tahu bahwa kematian itu kita masing-masing di sini pasti, ya, kematian itu pasti, namun tingkah laku kita di keseharian 24 jam tidak mencerminkan bahwa kita itu aware atau sadar atau paham bahwa kematian itu pasti datang. Tidak. Tingkah laku sebagian besar diri kita adalah bahkan berlawanan dan bertentangan dengan pemahaman tentang pastinya kematian ini. Apa itu contohnya? Contohnya ya tadi saya katakan salah satu contoh yang paling sering terjadi dan umum terjadi adalah bahwa seseorang itu betul-betul melekat pada pencarian uang itu sebagai rutinitas 24 jamnya, dan bahkan puluhan tahun dia seperti itu, dan bahkan ketika momen kematiannya tiba, dia pun masih objeknya adalah objek pencarian bagaimana rutinitas mencari uang. Ya. Tingkah laku kita kadang bertentangan, dan itu sering bertentangan dengan teori yang kita pelajari. Bagaimana cara membongkar atau bagaimana cara memperlemah, bagaimana cara memastikan lebih memahami lagi
memahaminya dengan lebih realistis lagi, bahwa kematian itu pasti datang dan tidak hanya sekedar teori. Yang pertama ada 1A, 1B, dan 1C. Kita didukung oleh argumen bahwa ketika kematian datang, ya, pasti kematian datang, itu dibuktikan didukung oleh yang 1A. Tidak ada cara apapun, ya, tidak ada cara apapun, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada metode apapun, cara apapun, kekuasaan apapun, power apapun, apapun pokoknya, yang bisa menghentikan kematian itu. Kematian tidak bisa disuap, kematian tidak bisa disogok, kematian tidak bisa, ya nggak ketemu cara lah untuk itu. Dan kita sudah banyak contoh-contoh, kita sudah banyak contoh-contoh tokoh-tokoh besar di mana mereka memiliki kekuasaan, ya, kekuasaan yang besar, anak buah yang prajurit yang banyak, anak buah yang banyak juga. Toh pun ketika kematian datang, sosok itu tidak berdaya. Hal yang paling gampang yang kita ingat adalah bahkan Guru Agung junjungan kita, Sang Buddha pun itu tidak berdaya ketika berhadapan dengan kematian beliau, ya, parinirwana beliau, parinibbana beliau. Gitu. Ini makin kalau kita pakai sebagai bahan renungan, maka ini akan memantapkan bahwa kepastian kematian tidak hanya sebagai teori, itu realita. Ratusan abad yang lampau semua makhluk mengalami hal ini. Tokoh-tokoh besar pun tidak ada yang bisa bertahan hingga hari ini. Itu yang tentang 1A. Tidak ada cara apapun yang bisa menghentikan jika kematian datang. Ya. Terus yang kedua, 1B, durasinya tidak bisa diperpanjang. Jadi artinya kalau kematian sudah tiba, itu kita tidak bisa kemudian bernegosiasi. Wait a minute itu. Tunggu sebentar itu. Tunggu sebentar. Saya mau memakai pakaian yang layak gitu, nggak bisa, udah kematian nggak pandang bulu, mau mati di tempat ya mati di tempat gitu, ya kan, nggak pandang bulu, siap atau tidak siap, tidak bisa diajak negosiasi, tidak bisa diperpanjang, ya, dan tidak ada satu cara pun, tidak ada satu metode apapun, tidak ada satu kekuasaan pun yang di nomor 1A untuk memperpanjang kematian, gitu. Ya, jadi ini sangat baik untuk sebagai perenungan kita. Jadi argumen-argumen itu perlu kita munculkan di dalam renungan-renungan dan analisa kita, argumen-argumennya itu. Ya. Nah, ini loh yang saya sayangkan. Ya, dulu saya juga ketika saya bertemu dengan topik kematian ini, saya juga memiliki situasi batin yang, aduh, sudahlah jangan belajar tentang kematian, ada apa gitu. Nggak perlu lah, nggak perlu. Tapi ternyata ini merupakan topik-topik yang sangat mendukung untuk cita-cita besar kita. Ya, cita-cita besar kita itu salah satunya didukung dan kita disadarkan bahwa dengan topik kematian kita menjadi realistis. Kita menjadi realistis. Contoh misalkan, apakah mungkin kematian itu, tadi kan kita sudah sepakat sebagian ya di 1A dan 1B bahwa kematian itu pasti datang. Iya, pasti datang. Kemudian kita beradu argumen, iya kematian pasti datang sih, tapi kan nggak siang ini. Nah, kita mulai berdalih itu. Tapi kan nggak siang ini mati. Loh kenapa kalau siang ini mati? Loh nggak bisa dong, jangan dong. Ya janganlah, saya kan lagi ngadakan Dhamma Talk online ini dengan komunitas JBC. Kalau saya mati gimana ini? Buyar. Ya. Sayangnya kita nggak pernah sempat berpikir hal-hal yang semacam itu dalam jangka waktu yang hitungannya pendek, singkat. Dalam hitungan detik dan sebagainya. Contoh misalkan dengan pertanyaan lagi, apakah mungkin kalau nanti malam kita mati? Apakah mungkin nanti kalau Pak Yuda mati? Ayo kita sempatkan untuk berpikir hal-hal beginian gitu, ya kan? Nah, ini nanti adalah argumen yang nomor 2, ya. Apakah mungkin nanti kalau nanti malam kita mati? Gitu, ya. Saya selesaikan dulu yang 1C. 1C itu adalah singkat dan waktu kematian tiba begitu saja. Apa maksudnya? Kita punya waktu 24 jam. 8 jam sudah dihabiskan untuk tidur. Ya kan, 8 jam dihabiskan untuk tidur.
8 jam lagi dihabiskan untuk rutinitas kehidupan kita. Salah satunya mencari uang. Tinggal berapa jam lagi? 8 jam, 8 jam, 16 jam, sisa 8 jam. Oke, sisa 8 jam mau dipakai untuk apa? Nyatanya tidak ada sisa sedikit pun waktu kita untuk keperluan menoleh ke dalam pintu Dhamma, meneliti ajaran Buddha. Jadi ketika kita melakukan dengan cara seperti itu, rutinitas semacam itu, 8 jam tidur, sebagian waktu kita, kalau kita punya umur, contoh gampang lah, kalau kita punya umur 90 tahun, berarti 30 tahun, sepertiga dari kehidupan kita dipakai untuk tidur, sudah dibuang. Iya kan? 90 tahun, sepertiganya dipakai untuk tidur, dibuang 30 tahun. 30 tahun lagi, itu sudah dipakai untuk mencari penghidupan. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal adalah apalagi kalau mencari penghidupannya itu, mencari mata pencahariannya itu, penghidupannya itu kemudian kita sertai dengan lekatan-lekatan hanya untuk hidup ini saja. Pak Yuda, apa sih hidup ini saja? Ini maksudnya apa sih? Itu maksudnya kita hanya berpikir untuk hidup ini saja. Contoh misalkan, 3 bulan lagi nanti saya harus dapat apa nih? 1 tahun lagi saya harus dapat apa nih? Gitu. Nanti 10 tahun lagi proyek apa yang harus saya selesaikan? Gitu. 30 tahun lagi berapa uang yang harus saya kumpulkan di rekening saya? Jadi tujuan cita-cita kita yang paling dominan, terbesar, itu kita habiskan hanya untuk hidup ini saja. Padahal Sang Buddha mengajarkan hidup kita nggak hanya hidup yang sekarang ini saja. Kan? Kita kan butuh persiapan-persiapan untuk hidup kita yang mendatang. Kita kan butuh persiapan-persiapan untuk kehidupan kita yang 2 mendatang, 3 mendatang, 4 mendatang. Itu pun dengan catatan kalau kita gagal untuk mencapai pembebasan. Ya bagus kalau kita bisa mencapai pembebasan dari segala macam padamnya duka di hidup yang sekarang ini. Selesai. Tapi nyatanya kan nggak begitu. Tingkah laku kita kan tidak mencerminkan arahnya yang ke pembebasan yang signifikan semacam itu. Dan bahkan tingkah laku kita kan berkebalikan, ya bertolak belakang. Itulah yang saya katakan bahwa kita sudah membuang 2/3 waktu kita untuk tidur dan pencarian aktivitas duniawi. 8 sisanya dipakai untuk apa? Wah, untuk apa ya? Mikir-mikir dulu. Tapi nyatanya kan habis ya. Betul, nyatanya habis. Tapi saya beruntung lah dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini di media online Zoom dan YouTube. Kita masih sempat menoleh selama 1 jam ya, 1 jam untuk menoleh ke dalam pintu Dharma. Ya, pintu Dhamma berdiskusi tentang topik kematian ini, bagaimana nanti bisa membongkar dan memperlemah lekatan-lekatan pandangan keliru, lekatan-lekatan terhadap hidup kita yang saat ini saja. Ya. Ketika itu terjadi, teman-teman boleh renungkan, apalagi kalau teman-teman usianya sudah seperti saya, 50-an, 50 ke atas, kemudian flashback ke belakang, itu iya waktu saya habiskan untuk apa aja ya, gitu. Kok tahu-tahu udah umur 50 gitu, apa aja itu? Kok tahu-tahu umur 50 ya, sebentar lagi 60, 70. Di berbagai macam Dhamma Talk, saya selalu katakan bahwa kalau sekarang umur saya 50, saya masih punya kesempatan sampai umur 70. Itu artinya saya masih punya waktu 20 tahun lagi ya untuk bekerja di dalam Dhamma, memperkembangkan batin saya. Tapi 20 tahun kan nggak dipakai sepenuhnya. 20 tahun tadi sudah hilang 2/3. Ngomonglah 21 tahun. Artinya 14 tahun sudah terpakai. Sisa waktu saya untuk menoleh ke dalam Dhamma itu sisa 7 tahun. 7 tahun itu singkat loh. 7 tahun itu cepat loh. Ya. Dan nanti kalau kita sampai kepada topik yang kedua, ketidakpastian akan tiba datangnya kematian, Pak Yuda boleh bertanya, Pak Yuda yakin umur 70 masih hidup? Ya. Jangan-jangan sebelum umur 70 sudah mati. Nah, kalau sebelum umur 70 sudah mati, tadi yang 7 tahun yang disediakan sepertiga dari hidupnya, sisa hidupnya 7 tahun itu, kan makin berkurang lagi ketika mau bekerja di dalam lingkup Dhamma. Ya, itu maksud saya. Jadi secara singkat tahu-tahu kita udah umur 50, kemudian umur 60, tahu-tahu loh kematian datang gitu. Tahu-tahu kita mengalami sakit, masuk ICU, saya masuk ICU misalkan paling enak saya kasih contoh diri saya lah.
Saya nggak pakai contoh orang lain ya. Tahu-tahu Pak Yuda ini rutinitas kehidupan, tahu-tahu sakit, kemudian singkat, kok cepat sekali waktu ini berlalu, masuk ICU, kemudian mati tiba-tiba. Tanpa sempat mencicipi secara signifikan menoleh ke dalam pintu Dhamma, ya, memperkembangkan batin. Itu maksud saya. Ya. Nah, kita lihat yang kedua. Sambil saya lihat jam ini. Kita lihat yang kedua. Ya, kita lihat yang kedua. Bahwa ketidakpastian kematian saat tibanya kematian itu juga didukung oleh 3 argumen. Bahwa jangka waktu itu tidak pasti. Apalagi kita tahu bahwa di dunia, di zaman kemerosotan ini, semuanya serba tidak pasti. Umur manusia makin merosot, makin pendek. Dulu saya masih ingat ketika saya berumur 30-40 tahun, di mana saya masih membaca koran, dan di sana ada cantum pengumuman berita duka. Itu saya amati ketika saya membaca koran kira-kira 10 tahun itu, dalam kurun waktu 10 tahun itu, jangka waktu hidup itu tidak pasti. Saat tiba datangnya kematian itu tidak pasti. Ya. Ada berita duka, misalkan contoh karena kecelakaan. Ada berita duka karena sakit tiba-tiba dan sebagainya. Jadi di dunia sekarang, di era zaman kemerosotan ini, itu jangka waktu kehidupan kita tidak pasti. Itu artinya kalau jangka waktu kita tidak pasti, maka kematian tiba, saat kematian tiba, kapan waktunya, itu juga tidak pasti. Kapan saja bisa terjadi. Saya tadi mengutarakan sebuah pertanyaan yang itu akan menjadi renungan bagi diri saya, bahwa bagaimana ketika saya berbagi di Dhamma Talk ini, kemudian 1 menit lagi saya mati. Enggak lah, enggak mungkin mati. Nah ini loh, kalimat-kalimat seperti ini itu selalu muncul di dalam batin kita, karena kita memiliki pandangan keabadian. Pandangan bahwa kita ini permanen dan abadi. Enggak mungkin lah 1 menit lagi mati. Tubuh saya sehat, tubuh saya udah dicek 3 bulan sekali, itu saya check up, rutin, lengkap, sehat, tidak ada gejala-gejala yang akan membuat saya mati. Oke. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau nanti malam? Apakah bisa mati? Nggak mungkin lah nanti malam mati. Nah ini loh, kita selalu pandai berargumen, pandai berdalih, dan itu didasari oleh pandangan keabadian, pandangan permanen bahwa diri kita ini abadi, nggak mungkin nanti malam mati. Bagaimana kalau 3 bulan lagi? Apa bisa mati? Bagaimana kalau setahun lagi? Apa bisa mati? Bagaimana kalau 10 tahun lagi? Apakah bisa mati? Ya, itu maksud saya. Kemudian kalau kita lihat yang 2B, faktor-faktor pendukung kematian itu banyak. Betul, faktor-faktor pendukung kematian itu banyak. Kita lihat di realita yang ada, bahkan ketika kita bisa sakit tiba-tiba, saya bisa sakit tiba-tiba karena 4 unsur yang di dalam tubuh itu tidak seimbang, dan kemudian itu menjadi penyakit dan sebagainya. Dan bahkan ketika kita sakit, kemudian kita mendapatkan obat-obat sebagai penyembuh, dan prosedur penanganannya, treatmentnya terhadap seseorang yang sakit atau saya yang sakit, itu bahkan malah bisa menjadi senjata pembunuh untuk seseorang yang mendambakan kesembuhan di rumah sakit. Ya. Bahkan obat-obat itu, makanan-makanan nutrisi itu bisa malah menjadi anti yang bertolak belakang, malah menjadi pemercepat seseorang bisa mati. Ya. Kemarin saya ingat saya diberi link YouTube oleh Romo Fendi, di mana itu ada sosok presentasinya tokoh seorang doktor, dia banyak melakukan riset tentang kesehatan dan biologi. Ternyata ada satu pendapatnya dia yang unik, dan itu saya menjadi aware bahwa justru salah satu penyumbang kematian terbesar itu adalah salah treatment, salah menangani ketika kita sakit. Artinya apa? Bahkan obat-obatan itu pun ketika dipakai dengan keliru, ya, dengan keliru, atau
faktor-faktor pendukungnya itu keliru, padahal obat itu adalah dipakai untuk pendukung kehidupan, maka ketika treatmentnya keliru, itu bisa sebagai pendukung pemercepat kematian. Ya, jadi itu ada banyak realita-realita yang semacam itu. Jadi teman-teman, poin-poin ini 2A, 2B, kemudian saya sudah cerita sedikit tentang 2C, ya, 2C, yakni tubuh kita ini rapuh. Ya betul, tubuh kita ini terdiri dari 4 unsur dan turunannya. Dan tadi saya katakan bahwa tubuh kita ini bukan solid yang permanen. Tubuh kita ini adalah sesuatu yang merupakan gabungan, unsur-unsur gabungan. Di mana kalau unsur-unsur gabungan itu bersatu, kemudian itu memenuhi syarat dan kondisi tertentu, maka dikatakan tubuh kita sehat. Pak Yuda ini sehat, gitu. Namun begitu salah satu unsur dari gabungan-gabungan pendukung itu kemudian hilang atau tidak hadir, maka tubuh kita bisa sakit. Dan banyak faktor yang bisa menyebabkan unsur-unsur pendukung itu tidak hadir pada saat itu. Oleh karena itu dikatakan tubuh kita rapuh, ya, tubuh kita rapuh. Nah, kemudian yang terakhir, argumen yang terakhir, yang ketiga, itu adalah 3 poin pendukung. 3 poin pendukung ini tentu ini akan sangat mudah dipahami bahwa saat kematian tiba, harta benda yang kita kumpulkan puluhan tahun, rutinitas kita lekati cara pengumpulannya, dan kita sampai kehilangan waktu untuk menoleh ke pintu dharma, ke pintu dhamma, memperkembangkan batin. Harta benda itu tidak bisa membantu kita pada saat kita mati. Harta benda itu tidak bisa menyuap, menyogok, menghentikan, menunda kematian kita. Ya. 3B, bahkan keluarga yang kita sayangi, kerabat dan teman pun tidak berdaya ketika kita mati. Tidak bisa menyelamatkan kita. 3C, bahkan tubuh fisik yang kita rawat ini pun selama puluhan tahun, ya, mulai dari rambut, nutrisi makanan, kulit, mata, dan sebagainya, kita rawat betul-betul dan kita lindungi bagaikan kita melindungi, bagaikan seorang ibu melindungi anaknya, ya, seperti itu. Saking itu berharganya, bahkan tubuh fisik kita nggak berdaya ketika kematian datang. Artinya apa? Teman-teman boleh renungkan, 3A, 3B, 3C. Adakah hal lain selain 3A, harta benda, selain 3B, keluarga, kerabat, dan teman, dan 3C, tubuh fisik, adakah hal-hal lain yang sudah diwakili oleh 3 poin ini, harta benda, keluarga, kerabat, teman, dan tubuh fisik? Ada nggak yang hal-hal yang lain yang belum diwakili oleh 3 poin ini? Nggak ada, lengkap semuanya. Mereka bertiga ini tidak bisa menyelamatkan kematian kita masing-masing. Lantas apa yang bisa menyelamatkan kematian kita masing-masing? Ingat, yang bisa menyelamatkan kita masing-masing adalah himpunan karma-karma baik yang dapat melindungi kita. Saya tidak berbicara tentang himpunan karma buruk, yang mungkin saja kita juga punya kumpulan akumulasi dari karma buruk itu. Namun di sini kita berbicara tentang tanda kutip menyelamatkan tentang kematian, artinya kematian itu tidak bisa dihindari. Apa yang bisa menyelamatkan ketika proses kematian itu datang dan itu harus terjadi? Satu-satunya yang bermanfaat adalah Dhamma yang kita pelajari. Singkatnya, sederhananya, ya, tapi ini bukan harga mati, itu adalah himpunan karma baik yang telah kita kerjakan di sepanjang sisa hidup kita. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, dengan kumpulan himpunan karma baik yang menyertai kita di momen kematian. Ini nanti akan menjadi modal, objek bagi batin untuk melanjutkan ke kehidupan yang layak dan baik. Ya. Itu yang ingin saya berbagi. Sebentar. Saya tuntaskan PowerPoint saya. Nah, kita telah belajar praktek yang sederhana, kematian yang segera akan menunggu kita. Ya. Kita belajar membereskan kematian itu dengan memulai cara sederhana dan bertahap. Ya. Terima kasih. Mudita cita, semoga semua makhluk berbahagia.
Saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih. Modana Pak Yuda, untuk sharing damanya. Kita mungkin ada satu pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung raise hand aja di Zoom atau ketik di kolom chat, nanti saya bacain juga nggak apa-apa. Ini ada satu pertanyaan. Kalau renungan kematian tiap hari dilakukan, apakah bisa menurunkan semangat juang untuk bekerja atau belajar, dan bagaimana mengatasinya? Sepertinya ini cocok hanya untuk orang-orang tertentu saja yang damanya sudah mantap. Bagaimana itu Pak Yuda? Baik, pertanyaan bagus itu. Pertanyaan bagus. Itu nanti di kemudian hari saya akan memasukkan ke dalam slide PowerPoint saya pertanyaan itu. Bagus itu. Itu pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan, dan itu sangat bagus. Apakah tidak menurunkan semangat juang? Saya balik bertanya, semangat juang untuk apa sih sebetulnya? Kita hidup ini semangat juang untuk apa? Untuk apa sebetulnya? Apa yang mau kita perjuangkan di hidup, sisa hidup ini? Coba teman-teman renungkan. Coba, apa sih yang ingin kita bangkitkan semangatnya, kita bakar semangatnya, kemudian untuk tujuan apa sih sebetulnya kita hidup ini, di sisa hidup ini? Ini pertanyaan penting yang harus saya kembalikan kepada si penanya, atau kita kembalikan ke diri kita masing-masing yang hadir di sini. Coba kita renungkan, hidup kita mau dipakai untuk apa? What for? Untuk apa? Nah, oleh karena itu, ya, tadi saya sebut ada sebuah metode yang namanya metode jalan bertahap menuju ke pencerahan, atau istilah bahasa Tibetnya adalah lam dan rim, lam rim. Itu makanya untuk menjawab pertanyaan ini, jadi itu menempatkan topik tentang kematian ini ditempatkan di posisi tertentu. Di posisi tertentu. Artinya apa? Cara menempatkannya tidak sembarangan. Ketika itu ditempatkan di posisi tertentu, maka ada awalannya dan ada keberlanjutannya. Sebelum topik kematian, apa nih yang harus diperkuat? Gitu. Setelah topik kematian, apa nih kelanjutannya? Dengan menggunakan kekuatan renungan dari kematian ini, itu nanti akan sebagai modal kekuatan yang positif untuk mengaktualisasi untuk meraih cita-cita kita yang tadi saya tanyakan. Nah, jadi begini, saya sedikit ini ya, elaborate sedikit ya, dengan cara yang sederhana. Kita hidup untuk apa sih sebetulnya? Ya, banyak macamnya. Menurut kitab komentar yang sering saya baca, yakni Pembebasan di Tangan Kita, itu tujuan hidup kita adalah minimal kita sebagai seorang praktisi Buddhis, minimal, ini paling minimal, tidak bisa ditawar lagi, jangan ditawar lagi. Di situ dikatakan seperti itu. Apa itu? Minimal kita bisa mempertahankan status kita setelah kematian kita. Nah, setelah kematian kita, itu kita bisa mempertahankan status kebahagiaan dan fasilitas pendukung kehidupan. Artinya apa? Kita masih punya PR loh. Di hidup ini mungkin kita sukses ya, dengan segala macam fasilitas pendukung kehidupannya. Tapi kita masih punya PR. Pilihan ini adalah pilihan tawaran yang tidak bisa ditawar. Yakni ketika kita nanti mengalami kematian, kehidupan berikutnya kita harus bisa menjamin. Kehidupan berikutnya itu kita harus bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, dengan fasilitas pendukung kehidupannya lengkap. Itu PR kita di masa depan. Selain juga kita punya PR di kehidupan yang sekarang. Gitu. Jadi sebetulnya tujuan minimal kita di kehidupan yang saat ini adalah minimal kita harus memperjuangkan loh kehidupan kita di masa mendatang. Minimal. Saya katakan minimal karena apa? Karena mungkin saja seseorang di kehidupan yang sekarang dia bisa mencapai pembebasan langsung segera. Dia bisa mencapai pembebasan. Tapi bagi praktisi-praktisi yang belum bisa mencapai pembebasan, apa yang harus dikerjakan? Dia harus bisa mempertahankan kehidupannya lagi layak dengan fasilitas pendukung kehidupannya. Untuk apa?
Ya untuk melanjutkan cita-cita pembebasannya. Bagaimana kalau sebaliknya dia tidak bisa mempertahankan tawaran pilihan yang paling minimal itu? Dia tidak bisa mempertahankan dan dia gagal untuk meraih di kehidupan mendatangnya dia tidak bisa memenuhi syarat minimal, yakni dia tidak bisa mendapatkan kehidupan layak dan tidak bisa mendapatkan fasilitas pendukung kehidupannya yang layak juga, yang bahagia. Artinya apa? Ya berarti orang ini minta maaf, sosok ini berarti gagal, artinya dia sedang terjerumus di 3 alam rendah. Kalau nggak sedang berada di neraka, berada di dalam setan kelaparan, lingkup setan kelaparan, dan lingkup alam binatang. Karena dia gagal mempertahankan standar minimum hidupnya yang layak dan bahagia. Ya minimal harus jadi manusia lagi. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Tidak sampai berhenti sampai di sini. Kalau kita hanya berpikir, oh ya sudah jadi manusia lagi. Kalau kita hanya berhenti sampai di sini, makanya kita nanti akan melanjutkan lekatan-lekatan, kemelekatan untuk ngurusin rutinitas hanya hidup ini saja. Itu terjadi lagi di masa depan nanti. Makanya perlu dibongkar dengan yang namanya kematian. Kita disadarkan, oh ya nanti malam bisa mati loh. Kalau nanti malam bisa mati, pilihannya cuma 2. Kalau enggak, opsi yang pertama beruntung melanjutkan ke suasana kondisi lingkup yang standar minimal hidup layak dengan fasilitas pendukung kehidupannya juga layak. Tapi kalau enggak bagaimana? Bagaimana kalau terjerumus di salah satu 3 kondisi alam rendah? Sayang kalau kita terjerumus ke dalam 3 alam itu. Kita telah membuang-buang waktu di 3 alam itu. Karena di 3 alam itu kita nggak sempat untuk melanjutkan belajar Dhamma. Kita buang-buang waktu. Ya, kita buang-buang waktu. Dan kita di sana juga selain buang-buang waktu, kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan kondisi alamnya itu. Yang pasti di 3 alam rendah itu kondisi-kondisi kebaikan, kondisi-kondisi kebajikan itu tidak bisa muncul dengan gampang. Seperti kita di alam manusia bisa belajar Zoom, bisa berbagi ajaran Buddha dan sebagainya. Di 3 alam yang rendah itu nggak gampang untuk bisa ketemu dengan ajaran Buddha. Dan kita akan mendapatkan kebiasaan-kebiasaan baru dengan rentang waktu yang lumayan lama. Kita akan mendapatkan kebiasaan baru, ya kan? Sayang kan? Itu. Mestinya kita dengan segala awareness, kewaspadaan, salah satunya yang dibangkitkan oleh betapa pentingnya topik kematian ini, itu akan menjadi semacam jentikan jari, ya, jentikan jari begini yang menyadarkan kita 1-2 detik, oh iya, kok saya melekat ya pada kehidupan sekarang ya. Bagaimana nanti kalau misalkan nanti malam mati? Apa persiapan saya? Sudah punya persiapan belum? Belum punya persiapan. Kalau belum punya persiapan, apa yang mau dipakai untuk persiapan? Satu-satunya tadi yang dikatakan di argumen yang ketiga, bukan harta benda, bukan teman, saudara, kerabat, bukan pula tubuh fisik kita yang kita cintai ini, namun satu-satunya yang berharga adalah mempelajari ajaran Buddha. Bekalnya itu di situ, yang bisa menyelamatkan kita di kematian kita. Sekarang pertanyaannya kembali lagi, berarti topik kematian ini itu dimanfaatkan agar kita punya pengalihan. Batin kita dialihkan dari batin lekatan-lekatan yang hanya ngurusin hidup ini saja. Padahal kita juga punya PR untuk hidup yang mendatang, kan? Tapi kita lupa hal itu. Dialihkan lekatan-lekatan itu, digeser menjadi kita sadar, tersadarkan, kemudian kita bekerja, terima kasih, disadarkan berkat topik kematian ini, kita kemudian akan memakai sisa waktu kita, menyempatkan waktu kita, walaupun itu cuma barang sedikit, cuma 1/3 dari bagian waktu kita sempatkan untuk mendapatkan modal terbaik, yakni demi keselamatan kita di masa mendatang. Saya pakai kata keselamatan tanda kutip ya. Apa itu? Minimal kita harus memakai ajaran Buddha itu, nasihat petunjuknya yang mana saja kita pelajari, bagaimana kita bisa menyelamatkan kehidupan kita di masa mendatang, mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan fasilitas pendukung kehidupan yang layak. Untuk apa? Tidak berhenti sampai di sana.
untuk melanjutkan cita-cita terbesar kita, mempraktekkan Dhamma, mempraktekkan ajaran dan petunjuk Buddha demi cita-cita terbesar, pembebasan dengan hasil utamanya, yakni padamnya duka, penderitaan. Itu. Jadi kita kembalikan lagi ya ke pertanyaan itu, ke penanyanya. Dan kita boleh kembalikan ke diri kita masing-masing. Anggap aja kita sebagai penanya pertanyaan yang bagus itu. Apa sih tujuan hidup kita? Apakah hanya untuk memperjuangkan hidup ini saja? Padahal Sang Buddha mengatakan ada kehidupan mendatang yang juga perlu diperjuangkan. Gitu. Jadi, kenapa kalau kita bisa bertingkah laku yang sebaliknya, kita bertingkah laku yang seperti sekarang ini, kalau teman-teman renungkan, sadar bahwa tingkah laku kita ini sebetulnya bertentangan dengan petunjuk dan nasihat Buddha. Kita sudah membuang-buang waktu sedemikian banyak, dan ternyata kita juga hanya menyisakan bagian kecil dari waktu kita untuk menoleh ke pintu Dhamma. Ya. Apa sih yang membuat itu? Inilah salah satu pandangan keliru, menganggap diri kita ini abadi. Itu sedang bekerja pada diri saya, diri teman-teman. Ya, oleh karena itu dengan topik kematian ini kan lawan dari permanen, ketidakkekalan kan, lawan head to head langsung gitu. Itu akan langsung jadi merontokkan pada saat itu, rontok pandangan keabadian permanen itu, diri kita yang permanen itu rontok gitu. Karena pandangan diri kita yang permanen itu rontok, misalkan contoh ketika hanya fokus rutinitas mencari uang untuk hidup ini saja, itu karena didasari oleh untuk mempertahankan hidup yang hanya ini saja, permanen hidup ini saja, itu karena kita punya pandangan seperti itu, maka kita akhirnya memakai sebagian waktu kita didasari oleh pandangan keliru permanen, identitas yang permanen itu. Ya. Contoh lagi, kemudian ketika dengan pertanyaan yang berkaitan dengan poin yang kedua, ketidakpastian tiba datangnya kematian. Ketika ditanya, apakah nanti malam bisa mati? Nggak mungkin mati. Kemudian saya mencari di lemari, ini loh, bukti check up saya selama setahun 3 bulan 4 kali. Lihat angka-angkanya, bagus, nggak ada yang melewati batas kritis gitu. Cara berpikir semacam ini itu adalah menunjukkan, mencerminkan bahwa saya adalah disertai dengan pandangan keabadian, menolak bahwa nanti malam bisa mati, padahal bisa terjadi kan, ya kan, karena faktor-faktornya bisa muncul pada nanti malam. Faktor-faktor pendukung kematian itu bisa datang. Tapi saya menolak, saya nggak realistis. Saya menolak, nggak mungkin nanti malam bisa datang, nggak mungkin. Oke, kalau nanti malam Pak Yuda nggak mati, nggak apa-apa. Bagaimana kalau 1 bulan lagi bisa mati nggak? Nggak mungkin. Ini loh, baca check up saya gitu. Jadi kalimat-kalimat ini mencerminkan tentang pandangan keliru bahwa saya ini permanen, saya ini abadi. Matinya masih lama gitu. Matinya masih lama gitu. Nanti tunggu urut-urutannya. Kan ada urut-urutannya gitu. Emang kematian bisa diurutkan? Ya enggak ya. Kematian kan bisa datang kapan saja. Tadi kan sudah ada argumennya gitu. Jadi seperti itu. Ya, jawaban saya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke saudari moderator sambil saya lihat chattingnya ini. Terima kasih Pak Yuda atas penjelasannya. Mungkin Romo Slamet ada mau menambahkan atau bertanya juga? Wah, terima kasih moderator kita. Ya, terima kasih Pak Yuda atas Dhamma Desana yang luar biasa, dahsyat ini. Ya, saya tidak bertanya juga tidak mengulas, tapi bermaksud menyampaikan testimoni dihubungkan dengan apa yang disampaikan dari Pak Yuda ketika berbagi kepada kita semua. Ya. Nah, testimoninya seperti ini. Jadi yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita ya tentang contohlah yang sederhana abinha pacawekana.
itu kan perenungan tentang tua, sakit, mati, ya kan? Itu kan orang sering sebut sebagai ini pesimis banget nih umat Buddha, gitu kan? Tapi setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yuda, itu dahsyat loh. Ternyata bukan pesimis loh, tapi membuat umat Buddha tertuntun malah untuk merealisasi suatu insight yang sangat penting, kebijaksanaan di sini. Nah, itu satu hal dari sisi tradisional. Nah, kemudian saya memberikan testimoni dari sisi ilmiah dan pengalaman terhadap apa yang dikaitkan dengan yang diajarkan dan di-sharing oleh Pak Yuda tadi. Ya, jadi saya terima kasih banget di Pak Yuda. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya ingin share juga. Ini merupakan testimoni untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Yuda. Ya, jadi ini kalau secara abhidhamma itu ada yang namanya sasangkarika cita. Artinya kesadaran yang muncul lewat ajakan. Nah, dalam sharingnya Pak Yuda tadi, kita diajarkan untuk mengundang objek kematian dengan berpura-pura mati. Nah, ini adalah satu terapan sebenarnya dari pelajaran tradisional abhidhamma. Ya. Latihan berpura-pura. Jadi kita undang diri kita pura-pura mati. Nah, itu satu latihan yang sangat bagus, ya. Sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, mengundang hadirnya objek kematian. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita diliputi oleh loba, oleh kebencian, oleh apapun, dalam aktivitas apapun dengan sesemangat apapun. Contoh seperti tadi Pak Yuda sebutkan ketika kita sedang kerja, terus kerja, workaholic kan ada yang seperti itu ya. Lupa pulang, lupa makan, lupa istirahat, begitu ya. Nah, ini ketika dipraktikkan, jadi saya praktikkan juga Pak Yuda. Saya praktikkan ya dengan mengundang objek kematian itu, pada saat itu langsung sadar kita. Cepat sekali, langsung sadar. Jadi untuk apa ya ini ya? Nah, disitulah ada halt sejenak sehingga muncul insight di situ sehingga kita bisa, oh ini waktunya istirahat, oh ini waktunya untuk pulang, oh ini untuk waktu kembali ke Dharma, misalnya seperti itu. Ya, nah yang ketiga, menghadirkan objek kematian kepada orang-orang terdekat sehingga ketika kita berhadapan langsung dengan kematian orang-orang terdekat kita, kita tidak syok. Kalau yang pertama tadi kan mengundang kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, setelah berlatih terhadap diri sendiri, coba kita praktekkan ketika itu berhadapan dalam kehidupan sehari-hari seolah hidup kita mati nih ntar, gitu kan? Ya. Nah, yang ketiga dengan orang-orang terdekat, ya. Nah, nomor 1, 2, 3 ini kalau di dalam scientific neuroscience ya, kemudian di NLP dan di ilmu hipnoterapi ini diterapkan. Namanya adalah ada 2 nih. Yang pertama switching anchor, artinya jangkarnya diganti. Ya, kalau orang terjangkar dengan objek dia yang melekat, benci dan sebagainya, objeknya diganti, switching. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah collapsing anchor. Ya, collapsing anchor. Nah, itu pun langsung bisa kalah tuh kemelekatan dan sebagainya. Nah, tadi saya iseng-iseng lihat chat juga, ada yang tanya apakah ini bisa membantu untuk mengurangi kekotoran batin? Tentu, karena di sini telah terjadi collapsing anchor ya dan switching anchor, 2 tergabung di situ. Kalau sering dilatih itu pasti bisa. Nah, saya sendiri sebagai testimoni menggunakan teknik ini ketika membantu orang dalam terapi. Contoh, orang ada yang dia sangat terobsesi untuk seksual. Ada itu. Ya, seperti itu. Nah, saya pakai teknik ini. Ya. Dan ternyata cespleng. Ya, mantep itu. Ya, begitu itu muncul, selesai itu nafsunya. Ya, jadi nah, yang keempat adalah ketika berhadapan langsung dengan kematian, tidak kaget lagi tentunya. Ya, di mana ini yang nanti Pak Yuda bahas di sesi lain mungkin. Kalau tadi kan kita
berhubungan dengan kehidupan saat ini. Jadi apa yang di-share oleh Pak Yuda, saya pribadi terima kasih Pak Yuda. Ya, ini sangat bermanfaat buat teman-teman juga. Saya masukkan di sini sebagai testimoni karena ini merupakan terapan Dhamma, ya, juga saintifik. Risetnya banyak dan juga saya praktikkan lagi. Ya, jadi itu sangat bermanfaat juga untuk membantu orang juga, membantu orang. Ya, demikian sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya moderator diberikan kepada saya sebentar. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi terima kasih Pak Yuda atas sharing damanya, dan juga terima kasih Romo Slamet atas penambahan penjelasannya ya. Mungkin kita karena waktunya sudah habis, kita mungkin saudara-saudari dan Romo Ramani Bapak Ibu, mungkin sekarang kita sesi foto bersama dulu ya, secara virtual. Mungkin boleh dinyalakan videonya masing-masing. Itu keluar foto nanti. Foto itu keluar ya. Ini. Ini mau ambil fotonya Ko Fendi ya? Ya, boleh. Ya. Ya. Ya, yang belum dinyalakan silakan dinyalakan videonya. Ini kasih aba-aba. Foto sejenak ya. Ya, sebentar ya. Masih. Ya. Melihat ke arah kamera di tempat masing-masing. Oke. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih, dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersama menambah kebajikan dengan berdana melalui QR Code yang akan ditampilkan berikut ini. Sebentar, saya sharing dulu. Setelah kita bersama-sama melakukan kebajikan melalui mendengar dan membahas Dhamma serta berdana, marilah kita sekarang melakukan pelimpahan jasa untuk menginspirasikan kebaikan-kebaikan agar muncul kepada sanak saudara yang telah meninggal dan kepada makhluk-makhluk lain yang berada di sekitar kita dan kepada semua makhluk. Marilah kita merangkapkan kedua tangan, bersikap anjali, dan bersama-sama membacakan Parita Patidana.
punya sidani katasa yananya ni katan nime tesanja bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawantaja mayang mata pita dayo dita meca pia ditawa anye majatawerino sata titantilo kasmim te buma catuyonika panceka satuokara sangsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padan capa pontu tesasa sijatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Tibalah saatnya bagi kita untuk menutup Dhamma Talk online hari ini dengan pembacaan nama Karapata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Dengan demikian, Dhamma Talk pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran pada Dhamma Talk hari ini dan sampai jumpa di Dhamma Talk online minggu depan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih teman-teman semua. Anumodana Pak Yuda. Anumodana Pak Yuda. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Makasih Yuda. Sama. Mulai ntar malam ya Pak, perenungan. Ya, kita akhiri bersama ya. Saya Ya. hitung 3, 2, 1.